Shalom. Tidak apa-apa, agak sedikit gelap ya. Atau mau dinyalakan. Tapi jangan sampai. Baik. Tema kita hari ini adalah kebiasaan positif orang sukses. Tidak ada dalam hidup ini Bapak Ibu yang tidak mau mengalami kehidupan yang lebih baik atau mengalami kesuksesan. Dalam hidup ini tidak ada orang ingin mengalami kemunduran dalam kehidupannya. Ya. Berjalan mundur pun itu sangat berbahaya kalau kita lakukan. Contohnya Bapak Ibu tadi mau ke gereja jalannya mundur. Itu berbahaya, bisa mencelakakan kita. Itulah sebabnya saya katakan bahwa setiap orang pasti punya keinginan untuk mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Baik berhasil dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, semua hal Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada beberapa kebiasaan orang yang sukses hidupnya. Kalau saya lihat mereka-mereka yang sukses dalam hidupnya itu harus memiliki tujuan hidup. Ya. Tidak bisa hanya mengalir saja, mengikuti arus yang ada nanti hanyut. Ya. Jadi harus ditetapkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jelas arahnya, apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang sukses itu punya kebiasaan mereka mau belajar. Baik belajar dari kegagalan, kesalahan, bahkan belajar tentang hal-hal yang baru dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak membaca buku. Itu merupakan satu hal yang bisa kita lakukan di dalam belajar. Ya. Sharing dengan orang lain. Meminta masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Dan harus siap belajar dari semua hal. Termasuk masukan, saran, kritikan yang dilontarkan kepada kita. Yang berikutnya orang-orang yang mengalami kesuksesan itu memiliki ketekunan, saudara. Anak sekolah dia harus terus belajar, ya, mengulang kembali pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, tekun sehingga dia bisa mendapat nilai yang baik. Melakukan usaha pun begitu, saudara. Kita awal membuka usaha itu tidak langsung maju, berproses. Ya. Ada teman saya guru, dia selalu mencoba buka usaha, baik buka warung kecil. Itu apa itu namanya jagung keju itu? Jasuke, ya, disuruh dibuka usaha seperti itu, istrinya yang jaga, tutup juga, dibuka usaha yang lain, ya. Jadi semua berproses, usaha apapun yang kita mulai, kita harus tekun di situ. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Itu rahasia kalau kita belajar dari orang atau tokoh-tokoh yang sudah sukses dalam kehidupannya. Mereka juga bisa mengatur waktu dengan baik. Ya. Bangun pagi, ya, tidur lebih awal. Yang mereka sekolah bekerja, mereka harus bisa mengatur waktu supaya
tidak terlambat. Juga harus mampu mengatur keuangannya. Ya. Bekerja terus tapi boros hidupnya, maka tidak akan menjadi apa-apa sudah. Juga harus membangun relasi. Ya. Yang punya usaha, yang dalam pekerjaan harus mampu membangun relasi sosialnya dengan orang-orang yang di sekitar. Yang terakhir, kalau saya lihat orang-orang sukses itu, mereka menjaga kesehatannya, Bapak Ibu Saudara. Sehat fisik yang penting. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kalau kita lemah, kalau kita sakit. Itu harus kita jaga. Berarti istirahat yang cukup, makanan yang cukup, ya. Jangan semua makanan yang mengandung kolesterol, menimbulkan asam urat, semua dimakanin, akhirnya nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas. Telepon atau WA pimpinannya, mohon izin Pak, kurang enak badan. Ya. Kalau kita menjaga kesehatan fisik, juga harus menjaga kesehatan mental kita. Jangan sampai stres. Menghadapi orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa memanage diri kita. Tidak semua kan orang itu seperti yang ada di dalam benak kita. Kalau kita bawa dalam hati perkataan si anu, perilaku si anu, streslah kita jadinya. Kalau sudah stres, tidak sejahtera dalam menjalani hidup, dalam melakukan pekerjaan, dalam melayani. Fisik harus dijaga, mental harus dijaga, spiritual pun harus tetap terjaga. Sebagaimana tadi pujian kita disampaikan, ku terhubung denganmu. 3 hal ini berbicara tentang kesehatan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang pribadi Daniel. Bagaimana dia sukses di dalam kehidupannya. Kebiasaan apa yang selalu dijaga untuk tetap dilakukan dalam kehidupannya. Kita buka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan buat kita semuanya. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para kepala daerah harus mempertanggungjawab. Saya ulangi, harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali
dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Mendengar surat perintah itu ia telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama bahwa bangsa Israel ini diserang oleh bangsa Babel karena kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa ini. Tuhan menyerahkan Israel ke tangan Nebukadnezar karena bangsa ini melakukan yang jahat. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 25 itu, bahwa 23 tahun Yeremia menegur, menasihati, mengingatkan bangsa ini supaya mereka setia kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun bangsa ini hidup menggantikan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dengan menyembah Allah-Allah yang lain. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Itulah sebabnya bangsa ini dibuang ke Babel untuk 70 tahun lamanya. Apa yang bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu Saudara? 23 tahun di dalam pemerintahan Raja Yoyakim itu, bangsa ini mulai terus meninggalkan Tuhan. Artinya bahwa kenapa sampai Tuhan membuang mereka, berarti tidak ada lagi orang yang setia kepadanya di tengah-tengah bangsa itu. Kecuali Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak dan yang lain. Apa yang mau kita pelajari? Di tengah kehidupan seperti itu, kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada di lingkungan itu ternyata tidak dibiarkan oleh Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego tadi itu mempengaruhi kebiasaan baik dalam diri mereka. Dan itu setelah mereka dibawa ke Babel, mereka tetap punya prinsip itu, saudara. Mereka tidak juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada di sekitar Babel. Tidak mereka izinkan masuk mempengaruhi kebiasaan positif
yang sudah sejak awal ada di dalam diri mereka. Ini kan bisa kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Banyak orang punya kebiasaan negatif di luar sana. Mampukah kita untuk tidak mengizinkan itu mempengaruhi kebiasaan baik dalam diri kita? Itu menjadi perjuangan kita di dalam menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang menjadi cikal bakal Daniel dipilih menjadi salah satu orang yang dipersiapkan untuk mengemban tugas di dalam kerajaan Babel pada waktu itu. Yang mau saya katakan buat kita, kalau kita mau melangkah untuk hidup lebih baik di dalam pekerjaan, kita menginginkan posisi yang baik, berarti pertahankan kebiasaan positif sesuai dengan standar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang selalu positif. Dan itu mereka lakukan terus-menerus dengan setia. Dan terus mau memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Itulah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daniel. Di ayat yang ke-2 dikatakan bahwa lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat 3 pejabat tinggi. Dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kebiasaan Daniel selalu melakukan apa yang dipercayakan baginya dengan maksimal, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau menjadi orang yang bekerja secara biasa-biasa. Dia mau bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan dan dia lakukan dengan terbaik. 120 orang pilihan ditambah dengan 2 orang pejabat tinggi. Daniel menjadi satu-satunya orang yang lebih menonjol perilakunya, karakternya dari orang-orang tersebut. Kecerdasan, pengetahuan yang dia miliki. 122 orang bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang pertama, diperintahkan oleh raja supaya diambil dari kaum-kaum bangsawan, dipersiapkan untuk menjadi pelayan di dalam kerajaan. Dari situ Daniel sudah jauh melebihi dari orang-orang pilihan itu. Dari segala aspek perawakan, pengetahuan, hikmat, jauh dikatakan 10 kali lipat lebih baik dari orang-orang pilihan tadi. Kenapa? Dia punya prinsip dalam kehidupannya, tetap melakukan kebenaran firman. Dia tidak mau merusak karakter, kebiasaan baik yang sudah melekat dalam dirinya dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang tersebut. Dia katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa
Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Itu berbicara tentang nilai firman Tuhan yang sudah menyatu dalam kehidupannya. Pun setelah itu ada 122 orang, sama mereka dipilih, dipersiapkan dengan baik. Semua punya kesempatan yang sama. Sudah. Sama seperti hal ini. Firman yang saya sampaikan secara umum bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada semua orang. Mudah-mudahan semua yang duduk saat ini bisa menerima dengan baik firman itu. Contohnya di kelas, di sekolah ada 30 siswa. Pelajaran yang sama, waktu yang sama, ya diberikan. Tapi ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, ada yang peringkat 3. Berarti peringkat 1, dia adalah orang yang mempergunakan waktu, kesempatan yang ada untuk terus bisa mendapatkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Contohnya dia harus belajar. Dia harus mengulang pelajaran dan lain sebagainya. Dia harus tepat waktu, dia harus disiplin. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Dia mau maksimal dengan apa yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 41 dikatakan begini. Kalau ada orang yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya sebanyak 2 mil. Berarti yang mau dikatakan bagi kita adalah teruslah bergerak dengan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Dia tidak setengah-setengah melakukan yang terbaik bagi kita. Pengorbanannya itu adalah pengorbanan sepenuhnya. Menyerahkan hidupnya. Coba kalau dia berhenti ketika dia di Taman Getsemani yang sampai keringatnya berubah menjadi peluh darah. Dia bilang cukup di sini. Selesai kehidupan kita. Tidak ada keselamatan. Tapi tetap di dalam rasa sakit itu. Dia mengikuti rencana Allah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dalam hidup ini pun tantangan itu pasti ada, saudara. Masalah itu tidak akan pernah berhenti bagi kita. Tapi kita harus tetap bergerak. Kita harus tetap berjalan. Tuhan kasih kemampuan bagi kita untuk bisa melewati itu. Belajar, gunakan kesempatan yang baik. Jangan pernah kita fokus kepada hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Daniel, lebih banyak orang yang melakukan hal negatif dalam kehidupannya. Dia hanya sendiri. Pada umumnya orang akan terpengaruh terhadap yang banyak. Tapi dia tidak mengizinkan itu mempengaruhi kehidupannya. Itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena prestasi, karena prinsip yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Daniel mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Bahkan dalam beberapa periode kerajaan. Beberapa kali raja berganti di Babel. Tapi posisi Daniel tetap. Biasanya kan ganti presiden, ganti menteri. Ganti presiden, ganti menteri. Tapi Daniel berganti-ganti rajanya. Tetap dia pada posisi itu. Kenapa? Ada manfaat yang sudah dirasakan. Sekalipun itu bukan bangsanya. Tapi dia dikasih kesempatan, maka hiduplah maksimal di tempat itu. Pekerjaan apa
posisi apa yang sudah dipercayakan bagi kita, tetap maksimal di dalam posisi itu. Hiraukan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Daniel, ada 122 orang ingin mengacaukan pekerjaannya dan posisinya. Tapi dia tetap fokus melakukan pekerjaan. Tetap fokus kepada Allahnya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Butuh ketekunan Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 3 sampai 5 di situ berbicara tentang ketekunan. Roma 5 ayat 3. Dikatakan begini bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Artinya bahwa orang yang memiliki ketekunan itu adalah mereka yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan dalam hidup. Orang yang tekun itu adalah mereka yang terus berusaha dan belajar dari lingkungan sekitar, dari kegagalan dan kesalahan yang mereka alami. Tidak langsung menyerah, tapi terus tetap melangkah dan berharap kepada Tuhan. Oleh prestasinya tersebut, bekerja baik dan maksimal, Daniel dikenan oleh raja. Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa dia tidak pernah berleha-leha di dalam kehidupannya. Dia punya fokus. Dia punya target yang harus dicapai. Kalau dipercayakan, kerjakan sekuat tenaga. Masih ingat ke perumpamaan tentang talenta itu? Ada yang dikasih 5 talenta, dia usahakan dan akhirnya beroleh laba 5 talenta. Ada yang dikasih 2, dia usahakan. Tapi ada yang dikasih 1, dia tidak lakukan apa-apa dengan hal itu. Apa yang Tuhan lakukan dengan orang-orang? Yang 5, yang 2, Tuhan puji mereka. Baik sekali pekerjaan dan disambut Tuhan mereka. Tapi yang 1 itu Tuhan marah terhadap orang itu. Karena dia punya potensi, punya kemampuan. Tapi dibiarkan. Tidak dipakai. Akhirnya Tuhan marah. Kenapa orang itu tidak pakai? Alkitab kata, hai engkau orang yang malas. Kata yang mempunyai talenta. Kata tuannya. Berarti orang itu malas. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Yang merusak kita untuk tidak bisa bergerak terus maju. Berarti kemalasan tadi. Malas bangun pagi untuk berdoa. Malas baca Alkitab. Kalau dikatakan capek, enggak ada waktu. Kita bersyukur diberikan waktu yang sama 24 jam sehari. Tapi karena malas. Cuman 1 kata, malas. Ya, tapi kita bersyukur. Jemaat GBI Kampung Belakang tidak ada yang malas. Semua rajin beribadah. Semua rajin berdoa. Semua rajin baca firman Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, semua harus rajin. Yang berikutnya dikatakan bahwa Daniel memiliki integritas. Daniel tidak mau mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Daniel punya roh yang luar biasa. Kalau berbicara tentang integritas itu dari kata integer. Yunus mungkin tahu matematika itu adalah bilangan bulat. Ya. Berarti kalau berbicara tentang pribadi yang berintegritas itu kita harus utuh. Ya. Tidak boleh tercemar, tidak boleh terpecah. Kalau orang yang berintegritas, di mana kebenaran itu, dia tidak boleh taruh kaki satu di sini, taruh kaki di sini. Tak boleh kompromi, sudah. Itu berintegritas, terpadu. Maka dasar hidup kita sebagai pujian tadi katakan adalah firman Tuhan, maka kita harus bulat ke situ. Mau seperti apapun pengaruh negatif dari luar sana, untuk berkompromi melakukan hal yang jahat, kita tetap bulat kepada firman Tuhan. Artinya orang yang berintegritas adalah berbicara dan bertindak secara konsisten dan terus menerus menjadi satu kesatuan di dalam kehidupannya. Itu yang Daniel lakukan. Sehingga tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat itu. Ayat keberapa tadi itu? Ayat yang keenam. Yang dikatakan bahwa dia memiliki roh yang luar biasa. Ayat yang keempat. Ya. Roh yang luar biasa yang dikatakan di sini adalah merupakan hasil dari cara Daniel menangani dirinya dan memperlakukan orang lain, saudara. Jadi dia tahu cara menangani dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Makanya kalau ada para tokoh-tokoh kepemimpinan atau buku-buku kepemimpinan kita baca, diawalilah kita sebelum menggerakkan orang lain, sebelum memimpin orang lain, harus belajar untuk memimpin dirinya sendiri. Dan Daniel kan sukses di situ. Dia bisa memimpin hidupnya untuk melakukan kebenaran itu. Roh yang luar biasa merupakan hasil bagaimana Daniel memperlakukan orang-orang yang di sekitarnya. Dia tidak marah kepada orang yang 122 tadi. Mereka berusaha untuk menjatuhkan. Mereka memusuhi Daniel. Bukan karena Daniel mencari untung terhadap dirinya. Tapi dia karena bekerja dengan baik. Ada orang-orang yang tidak senang dengannya. Pernah enggak dalam hidup kita begitu? Kita sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja sesuai dengan aturan. Kita tidak pernah melanggar aturan. Tapi ada orang-orang yang iri, orang-orang yang sakit hati, yang cemburu dengan. Daniel tidak membenci mereka. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Doa Daniel supaya dilenyapkan orang-orang yang 122 tadi? Enggak kan. Kita jangan berdoa begitu. Ya, jauhkanlah pencobaan ini dariku Tuhan. Begitu. Kadang Tuhan pakai orang-orang seperti itu untuk mempertajam kita. Roh yang luar biasa merupakan hasil dari bagaimana Daniel melayani Tuhannya. Bagaimana cara kita melayani Tuhan?
Apakah seperti pujian tadi kita melayani pribadi Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan? Atau kita hanya sekedar melayani di depan sini? Jauh lebih dalam kalau kita terus secara pribadi melayani Tuhan dengan persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Daniel setia kepada Allahnya dan juga setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Dua hal yang tak boleh terpisahkan. Setialah dalam perkara kecil, maka akan diberikan kepada kita hal-hal yang besar, Bapak Ibu Saudara. Daniel adalah seorang yang sangat cermat sehingga tidak lalai dan tidak didapati kesalahan dalam melakukan tugasnya. Tidak ada alasan, tidak ada celah bagi orang untuk menghujat kita karena kelalaian kita di dalam bekerja. Itu harus kita tetap jaga. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ayat 11, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka. 3 kali sehari ia berlutut memuji Allahnya. Berlutut berdoa memuji Allahnya. Keberhasilan Daniel ini mengutamakan perkara rohani dalam kehidupannya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati. Itu berarti orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mampu bertahan menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik suka ataupun susah. Bapak Ibu mampu enggak mengucap syukur baik dalam suka maupun duka? Itu yang akan diuji dalam setiap kehidupan kita. Ibadah yang sejati itu dia tetap bersyukur, bukan hanya ketika hal baik yang dia terima. Atau dia berdoa kepada Tuhan bukan hanya ketika ada masalah. Daniel dia tidak hanya berdoa ketika ada undang-undang yang baru dikeluarkan. Alkitab kita katakan seperti yang biasa. Artinya itu menjadi gaya hidup. Berdoa, memuji Tuhan sudah hal yang biasa dia lakukan. Sekalipun hidup lagi nyaman, tidak ada tantangan, biasa dia lakukan memuji Tuhan, berdoa, berlutut kepada Tuhan. Adapun masalah, dia tetap berlutut, berdoa, datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Ada masalah, bukan kita menyalahkan Tuhan, orang-orang yang di sekitar. Tapi kita datang kepada Tuhan. Itu yang Daniel lakukan. Meskipun ada ancaman masuk gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Keputusannya tetap datang kepada Tuhan. Hal yang tetap dilakukan Daniel, dia datang berlutut, berdoa secara rutin, memuji Tuhan. Kebiasaan baik tidak akan terganggu oleh tantangan apapun dalam kehidupan kita. Jadilah jemaat yang setia kepada Tuhan. Jangan mau terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif, kebiasaan negatif, tapi tetaplah
bulat hati kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.